Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Ummu Aisyah di Bandung ingin bertanya, Ustadz, mengapa tauhid harus dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Apakah pembagian ini sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Syukran wa jazakumullahu khairan. Iya, Ummu Aisyah di Bandung. Jangan-jangan ada hadir di sini. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu sudah ada nggak di zaman Nabi SAW? Kalau nggak ada, apakah tidak bid'ah? Kan begitu ya? Pertanyaan yang bagus dan kritis. Dan kenapa harus dibagi 3, tidak 4, tidak 5? Ada lagi yang mengistilahkan tauhid mulkiyah. Mulkiyah sudah tercakup dalam rububiyah. Allah Malik, Allah penguasa, ya, Allah Raja, sudah tercakup, bukan dijadikan bagian tersendiri. Ada lagi yang menyatakan tauhid sosial. Apa maknanya tauhid sosial? Tauhid itu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi tauhid ahkam. Itu istilah-istilah yang tidak dipakai oleh para ulama, ya. Membagi tauhid menjadi 3 sama halnya dengan merumuskan kaidah-kaidah dalam ilmu lain seperti umpamanya tajwid. Nun mati, hukum nun mati ada beberapa macam, ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, gitu kan? Kalau nun mati menghadapi huruf-huruf halaq, alif, ha, kha, ain, ghin, ha, disebut apa? Idhar. Dibacanya harus berapa? Harus gimana? Jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh ikhfa. Contoh, man, amana. Kalau nun mati menghadapi huruf ba, disebutnya apa? Iqlab. Si nunnya berubah menjadi apa? Mim. Contohnya apa? Mim ba'di umpama. Tidak min ba'di atau tidak min ba'di, tapi berubah menjadi nun. Disebutnya iqlab. Dan seterusnya. Apakah istilah izhar, ikhfa, idgham, iqlab sudah ada di zaman Nabi SAW? Belum. Apakah pembagian nun mati menghadapi huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi yang tadi sudah ada di zaman Nabi SAW? Belum. Teorinya, rumusannya, kaidahnya belum. Apakah idhar ada enggak di zaman Nabi? Ada. Mana? Itu tadi man amana, itu idhar, tapi saat itu belum disebut idhar. Ada nggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Mim ba'di. Ada nggak mim ba'di di zaman Nabi? Ada. Tapi saat itu belum disebut iqlab dan rumusannya belum dibuat. Untuk memudahkan orang mempelajari tata cara membaca Al-Quran, para ulama kemudian merumuskan. Lahirlah ilmu tajwid. Demikian juga ilmu nahu. Ada istilah mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, ya, khabar kana, akhwat kana, dan seterusnya, at-tawabi, hal, tamiz. Itu istilah dan rumusannya di zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman khulafa'ir rasyidin belum ada. Tapi apakah mubtada ada enggak di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdu. Alhamdu ini mubtada. Sudah ada enggak itu di zaman Nabi? Ada. Tapi belum diistilahkan mubtada, ya. Rumusan ilmu nahwu sharaf belum ada, tapi nahwu sharafnya sudah ada dalam praktek. Lahirlah ilmu kaidah nahwu sharaf atau tajwid. Begitu juga dalam masalah tauhid. Teori pembagian tauhid menjadi 3 belum ada.
Tapi apakah tauhid rububiyahnya sudah ada enggak di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid asma wa sifat sudah ada enggak? Ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ar-Rahmanir Rahim. Itu tauhid asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah ada enggak di zaman Nabi? Ada. La ilaha illallah. Itu tauhid al-uluhiyah. Jadi prakteknya, realitanya, kenyataannya sudah ada, cuma teorinya belum dirumuskan. Untuk memahami tauhid lebih mudah, maka para ulama merumuskan kaidah-kaidah tadi. Lahirlah yang tadi, ya, tauhid yang 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah dan asma wa sifat. Untuk memudahkan orang mempelajari bahasa Arab, lahirlah kaidah tentang nahwu dan sharaf. Untuk memudahkan orang membaca Al-Quran, lahirlah ilmu tajwid. Untuk memudahkan orang memahami ilmu tauhid, lahirlah ilmu tauhid dengan kaidah-kaidahnya yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pembagian tauhid menjadi 3 merupakan rumusan yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami tauhid secara benar, yang dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ya.